Halo teman-teman ATLM Indonesia, juga teman-teman pengelola program TB Paru di puskesmas atau di rumah sakit. Kali ini kita membahas pencatatan dan pelaporan komponen kelima strategi DOTS DOTS, yang mana ini merupakan materi yang sifatnya administratif ya pada saat kita melakukan pelayanan TB Paru. Oke, itu saja. Kemudian kita review materinya perlahan-lahan di channel ATLM Indonesia yang merupakan media informasi laboratorium medik dan pembelajaran online bagi ATLM dan juga mahasiswa-mahasiswi TLM di Indonesia. Materi ini merupakan materi yang pernah saya dapat dahulu waktu pelatihan TB Paru. Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya ya teman-teman secara umum. Setelah menyelesaikan sesi ini, peserta latih mampu melaksanakan pencatatan dan pelaporan laboratorium mikroskopis TB. Sementara untuk tujuan khususnya, melaksanakan pengisian form TB04, melaksanakan pengisian TB05, menilai pengisian form TB04, mendeteksi masalah pengisian form TB04, dan terakhir memberikan asupan untuk perbaikan. Jadi ada tujuan khususnya sebanyak 5. Nah, kita mulai dulu dengan prinsip pencatatan ya. Pencatatan, proses mencatat ya. Pertama, lakukan pada kesempatan pertama, jangan ditunda. Jadi kalau misalnya hari ini memeriksa, langsung saja dicatat ya, karena menunda pekerjaan itu tidak baik ya kan? Kedua, isilah formulir selengkap-lengkapnya sekalipun sebuah data tidak berarti bagi Anda. Jadi walaupun misalnya tidak berarti, tapi harus diisi selengkap-lengkapnya. Siapa tahu suatu saat nanti diperlukan datanya, kalau sudah lengkap kan aman. Kemudian yang ketiga, kerjakan secara konsisten sesuai petunjuk. Maksudnya konsisten ini terus-menerus tanpa terputus-putus, dan istilahnya itu integritas tinggi. Jadi tetap mencatat dan mencatat. Kemudian yang keempat, amankan dan pelihara dokumen sebagai barang berharga. Jadi di sini buku registernya ini diamankan ya kan, dihindarkan dari hal-hal yang lain, misalnya apalagi terkena sinar matahari langsung, dalam artian ini bila laboratoriumnya itu kurang terbuka atau terkena nanti misalnya rembesan air hujan ya kan. Jadi hal-hal seperti ini bisa merusak buku atau data atau dokumen. Kalau misalnya buku terpapar sinar matahari yang terus-menerus, maka dia akan menjadi pudar warnanya dan berubah ya. Apalagi yang paling merusak itu adalah air hujan atau tetesan rembesan dari air dari AC ya. Nah, ini penting. Misalnya diamankan itu di dalam lemari atau dalam kotak. Oke, kita mulai materinya sebagai berikut. Nah, alur pencatatan di TB Paru atau TB adalah sebagai berikut. Pertama, TB06 dari voli bergeser ke TB05 laboratorium kan. Setelah itu masuk ke TB04 ya kan, laboratorium juga. Nanti dicatat kembali di TB05. Di TB05 ini identitasnya dulu ya, identitas pasien diisi, nanti terakhirnya hasil positif negatifnya setelah kita mengisi TB04 atau melakukan pemeriksaan sputumnya ya. Nah, dari TB05 ini disampaikan lagi kepada poli berupa hasil output pemeriksaan hasil lab.
Nah, belangko hasilnya dalam bentuk TB05 kepada poli di TB06. Nah, TB06 ini nanti dicatat di TB01 di bagian poli lagi dan TB02. Ini ada poli dan pasien. Jadi seperti itu alurnya ya. Jadi semua bermula dari poli dots ya di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, kita lihat di sini. Nah, paling awal kita buka dulu adalah TB06. Ya kan tadi sesuai di awal kan TB06. Nah, TB06 ini adalah daftar tersangka penderita atau suspek yang diperiksa dahak SPS. Ini contohnya bulan Februari 2005, program TB nasional. Di situ ada nomor, ya kan, nomor identitas sediaan, ya kan, nomor identitas sediaan itu kan terdiri dari bagi 3, 01 garis miring 05 garis miring 001 misalnya. Kemudian nama tersangka, umur lihat di kolom laki-laki atau perempuan, alamat lengkapnya dituliskan, hasil pemeriksaan ada A, B, C, tanggal hasil. Nah, itu 1/2, kemudian ya kan tanggalnya, hasilnya apa. Kemudian tanggal 2/2 hasilnya apa. Lalu yang C, lanjut lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian itu ada nomor register laboratorium, lihat di. Nah, jadi kalau bisa di sini dapat simpulkan berdasarkan informasi ini, buatkan permintaan pemeriksaan dahak dengan TB05. Nah, sudah diregisterkan pasiennya tadi di poli dots. Nah, baru pihak poli dots membuatkan permintaan pemeriksaan dahak dengan belangko TB05 yang akan dibawa pasien nanti ke laboratorium. Nah, ya kan? Nah, lanjut. Nah, inilah TB05 ya, pojok atas kanan. Program TB nasional, formulir permohonan laboratorium TB untuk pemeriksaan dahak. Di situ nama unit pengobatan apa itu kira-kira puskesmas apa, nama tersangkanya, alamatnya, kemudian kabupaten. Kemudian klasifikasi penyakit itu adalah ambil yang varu, ya biasanya varu sih. Kemudian nomor identitas sediaan sesuai dengan TB06. Di situ nanti diisi. Kemudian umur pasien berapa, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Lalu alasan pemeriksaannya apa? Apakah diagnosa ya? Diagnosa ini untuk pertama kalinya ya, atau follow up pengobatan. Nah, ini nanti dipilih ya. Tapi kalau awal-awal itu diagnosa. Kalau follow up ini nanti kalau sudah pasiennya mendapat pengobatan. Lalu tanggal pengambilan dahak ditulis, tanggal pengiriman sediaan ditulis, kemudian tanda tangan pengambil spesimen. Nah, di situ secara visual dahak tampak itu nanah, lendir, SPS, bercak darah SPS, air liur SPS. Jadi dipilih nanti ya kondisinya bagaimana. Apakah memang misalnya kebetulan nanah dan lendir. Nah, ini yang paling tepat ya untuk spesimen dahaknya yang dikumpulkan dari pasien. Nah, setelah itu, ya kan, ini datanya sudah lengkap kan, kita masuk ke pemeriksaan. Jadi, cara penulisan nomor identitas sediaan harus sama dengan TB06 pada slide ya. TB06 tadi ya, yang dimulai di awal tadi, lalu sama dengan yang di slide. Ya kan, 01 garis miring 05 garis miring 001 ABC. Sediaannya A, B, C, S, P, S atau PPP. Nah, diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Ya, sudah selesai, keluarlah hasilnya. Ya kan? Nah, untuk pencatatan ini biasanya memerlukan beberapa tahapan sesuai yang tadi. Yang pertama itu adalah permulaan atau 0 itu A, B, C, ya kan. Nanti ada tahap
intensif yang DE, kemudian sisipan apabila nanti pasiennya itu masih memberi hasil positif diberikan sisipan. Tahap intensif ini dinaikkan dosis obatnya ya kan di awal tahap intensif. Nanti bila diperiksa lagi ya kan sisipan kalau masih ada ditambahi lagi. Nah setelah sisipan 1 bulan sebelum AP akhir pengobatan di FG ya kan A B C D E ya kan JK FG. Nah di sini kan ada anunya. Kemudian nanti di AP akhir pengobatan. Nah ini yang penting bagi petugas pengelola program TB paru. Kita lanjut. Nah ini sekarang kita pindah ke TB04. Nah TB04 ini isinya ada, kalau dikatakan ini register di laboratorium untuk TB secara kolektif ya, kolektif. Kalau TB05 tadi per individu, ini kolektif. Jadi ada nomor identitas sediaan, kemudian nomor registrasi lab, tanggal pemeriksaan, nama lengkap pasien, umur itu L atau P, pria wanita kan. Kemudian alamat, kemudian nama unit pengobatan. Alasan pemeriksaan itu ada diagnosa atau follow up. Hasil pemeriksaan itu adalah bentuk SPS, kemudian tanda tangan dan diberi keterangan. Nah ini kira-kira teman-teman yang pentingnya di pengisian di register TB04 laboratorium. Jadi yang paling penting itu adalah pemberian tanda dibubuhkannya hasil ya, 2+, 3+, 1+, misalnya si pasien tadi dari 3 sputumnya. Nah kemudian kalau kasusnya follow up itu 2 sputum, misalnya negatif misalnya. Kemudian berilah tanda tangan yang melakukan pemeriksaan. Keterangannya apa nanti? Misalnya keterangannya air liur misalnya, yang di FG tadi yang follow up mungkin karena memang tidak ada lagi dahaknya, jadi akhirnya air liur lah yang dikeluarkan oleh si pasien misalnya. Artinya pasiennya menuju AP ya, penyembuhan akhir pengobatan. Kita pindah masuk ke TB05 bagian bawah. Kan ada TB05 itu bagian bawahnya. Hasil pemeriksaan laboratorium nomor register lab sesuai dengan nomor di TB04, misalnya 011. Nah, jadi sini tanggal pemeriksaan, spesimen dahak, hasil. Jadi kan TB05 hanya sebagian kan. Nah, ini bawahnya. 4-2005 SPS kan sewaktu yang ABC. Nah, berikan tanda rumput pada tingkat positifnya kalau memang positif atau negatif ya kan. Nah misalnya dia sewaktunya SPS yang pertama yaitu positif 2, kemudian pagi positif 3, kemudian yang ketiga yang C itu positif 2, berarti kan dia 2, 3, 2 positifnya. Nah berikan tanda seperti itu supaya ketahuan hasilnya. Yang penting perhatikan perbedaan cara penulisan hasil pemeriksaan dahak pada TB05 dan TB06. Ini perlu ya perbedaannya diperhatikan. Kita pindah teman-teman di TB06 lagi. Kita bergeser ke TB06. Daftar tersangka penderita. Jadi TB06 ini adalah register pasien yang suspek. Kalau TB05 tadi itu permintaan pemeriksaan dan hasilnya. TB00 berapa tadi? Yang 05 kan 04-nya itu adalah register milik laboratorium. Nah ini contohnya, lalu diregisterlah pasien tadi di TB06 dan yang dilingkari warna biru ini itu adalah hasil pemeriksaannya yang dimasukkan dari TB05. Kita kembali ke TB05 ya. TB05 tadi kan hasilnya 2+, 3+, dan 2+. Tulislah di TB06 2+, 3+, dan 2+. Yang dilingkari biru ya.
Nah, sudah berarti memang sudah lengkap data pasien di TB06 suspek. Ya, ini di Polidot ya, Polidot. Setelah pasiennya mengembalikan hasil laboratorium tadi ke Polidot. Lalu kita lihat di TB06 lagi secara spesifik. Di sini kita bisa melihat setelah diisi lengkap pindahkan ke TB01. Rumit juga ya kalau petugas bagian pengelola TB Faru. Jadi di situ kan lihat. Nah, masukkan yaitu tuliskan hasil pasien tadi, misalnya yang 2+, ya kan, tuliskan hasil pemeriksaan dahak yang dinilai positifnya paling tinggi. Nah, ambil yang paling tinggi. Di situ kan ada yang A itu 1, kemudian yang B 2, kemudian yang C itu negatif. Yang paling tinggi adalah yang B. Masukkan yang di B itu di awal dia mendapatkan diagnosis positif. Nanti ada 2, 3, 4, 5, 7 AP. Ini nanti masalah program dipegang oleh program DOTS di Voli. Nah, di situ nanti ada juga berat badan per kilogramnya, juga mungkin akan dicatat tanggalnya, nomor registernya. Ya kan? Nah, ini ya kan. Jadi intinya teman-teman sudah paham kan? Dipindahkan dari TB06, TB05 pindah ke TB06, TB06 pindah ke TB01. Jadi cukup panjang ya teman-teman. Tapi itulah cara pengisiannya perlahan-lahan. Ini di Voli ya, bukan di laboratorium. Laboratorium cuma TB04 dan TB05. Nah, kita pindah masih di TB06. Nah, TB06 ini merupakan daftar tersangka. Nah, kita bisa melihat di lingkaran ini dulu ya. Nomor 3 ya. Nah, kita bisa melihat itu ada nomor identitas sediaan. Nah, di situ ada tulisannya nek negatif misalnya. Nah, lanjut lagi. Kita pindah ke selanjutnya ke TB04. Nah, ini register laboratorium untuk TB. Jadi di sini yang penting adalah kolomnya itu harus terisi semuanya ya. Nah, semua kolom diisi dengan lengkap sesuai dengan TB05. Jadi mengikut TB05 ya. TB05 tadi dari Voli dari TB06. 06, 05, 04 nanti dikembali lagi ke 06, 06 ke 01. Jadi lumayan ya, agak-agak sedikit rumit ya. Nah, tidak apa-apa. Jadi pada prinsipnya seperti ini. Semua kolomnya ini diisi dengan lengkap. Ya kan? Kalau diagnosis tadi ABC, follow up itu FG atau DE atau HI nanti. Nah, begitu lalu masuk kita ke selanjutnya adalah TB04 lagi. TB04 registernya. Pastikan bahwa ditulis berurutan sesuai kedatangan si pasien supaya mempermudah dalam hal nanti pencarian nama-nama atau daftar pasien-pasien yang periksa di laboratorium untuk pemeriksaan dahaknya ya di TB04. Itu acuannya di nomor register lab ya acuannya. Nah, kita lagi melihat lagi lanjut masih di TB04 karena TB04 ini adalah area laboratorium. Beri kode sesuai tata cara penulisan kode sediaan, ya kan? Di diagnosis ABC, kalau follow up FG, DE, HI. Ini di alasan pemeriksaan. Nah, udah kemudian kita lanjut lagi. Nah, masih TB04. Beri warna merah untuk hasil yang positif. Jadi tintanya nanti sediakan di buku register TB04 ini 2 buah tinta ya. Tinta warna merah dengan tinta warna hitam. Kalau yang hitam itu negatif, kalau yang merah positif. Mengapa harus seperti itu?
untuk mempermudah mencari yang positif pada saat nanti ada cross check, ya kan? Nah, jadi ketahuan yang mana si pasiennya, nomor identitas sediaan dan nomor register labnya yang positif. Karena mungkin bisa juga di puskesmas teman-teman pasiennya banyak, misalnya sehari 20 pasien atau 30 pasien periksa sputum. Ya kan? Jadi kalau kita register sudah banyak sekali kalau dalam 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Jadi kalau misalnya mencari kembali, ya tinggal kita melihat tinta merah dan tinta hitam. Nah, kira-kira itu saja kita mengenai pencatatan dan pelaporan pemeriksaan register dari TB paru pada pasien di unit pelayanan kesehatan di UPK. Semoga memberi banyak manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bertambah ilmunya. Kalau ada kritik, saran, dan masukan berikan di kolom komentar ya teman-teman. Karena ini mungkin juga ada perubahan di mana ada pencatatan yang terbaru atau misalnya berubah sedikit. Nah, ini bisa teman-teman berikan pendapatnya di kolom komentar. Kemudian lagi teman-teman, ini kan untuk yang masih TB paru yang masih umum ya, belum nanti yang rujukan dengan adanya pemeriksaan TCM. Nanti ada lagi registernya khusus dan bukunya lebih besar. Bukan hanya ukuran F4 tapi dia ukurannya A3 nanti ya, ukurannya lebih besar. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Matle pamit. Bye.